Rahayu, Rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku. Kita melanjutkan pembahasan melihat referensi keris-keris original sepuh yang ada pada katalog ini ya, katalog terbaru 2024 yang ada di Surakarta tanggal 5 sampai 7 Juli 2024. Yang pada waktu itu beberapa pusaka saya juga kita ikutkan pameran yang masuk ke katalog ini. Ini sudah dikuratori 7 kurator besar nasional yang memang pakar di bidang keris. Kita lanjutkan ini pembahasan pada keris dapur Luk 7. Nah, ini di sini ada keris dengan jenis pusaka keris Luk 7 ya, dapur Tebu Sauyun. Tebu Sauyun ya. Ini termasuk dapur yang langka. Pamornya Wosing Wuta, Wos Wuta, Tangguh Mojopahit ya. Nah, ini pusakanya. Pamornya Wos Wuta, kalau orang biasanya sebut ceprit karena tidak beraturan. Dapurnya ini termasuk dapur langka, Tebu Sauyun. Ada seperti relief diganti ini ya, atau kembang kacang pokok ini ya. Kemudian di keris Luk 7 ini ada dapur Carubuk, Tangguh Belambangan, pamor Lawe Saukel. Wah, ini istimewa, termasuk jenis pamor miring ini dalam segi pembuatannya, termasuk pamor yang cukup kelas, juga dicari. Pamor Lawe Saukel dipercaya tuahnya bisa mengudar segala jenis masalah sang pemilik. Sedangkan Luk 7 Pitulungan Carubuk untuk pertolongan menggapai cita-cita. Belambangan, ini belambangannya era Mojopahit, isinya sepuh. Jadi belambangan ini ada beberapa era. Ada belambangan era Mataram, ada belambangan era Mojopahit ya. Kemudian kita lihat lagi yang dipamerkan. Ini ada keris Luk 7 juga, dapur Mahesa Suro, pamor Pedaringan Kebak, tangguhnya Medang Kamulan. Yang disebut Medang Kamulan ini adalah Mataram Hindu. Medang Kamulan adalah salah satu kerajaan yang ada di Jawa Tengah yang berdiri sekitar abad 7 sampai abad 10 ya. Kemudian di sini ada lagi Carubuk lagi, pamor Mayang Mekar. Wah, seperti belarak ya, seperti belarak Sineret, tetapi ini sekar mayangnya atau mayang mekar. Pamor-pamor ini adalah pamor kewibawaan dan karismatik. Tangguhnya Galuh Pakuan, jadi daerah kulonan ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang tadi ini pada abad Medang Kamulan, abad 7 sudah ada pamor yang sangat deling seperti ini ya, sudah meteor ya. Dapurnya seperti kebu tapi Luk 7. Di sini Mahesa Suro dapurnya. Ini cukup langka untuk ditemui. Tangguh-tangguh sepuh, tangguh kasepuan, kabudan, tetapi sudah menggunakan pamor. Kita lanjut lagi. Ini ada Tuban era Mojopahit, pamornya Tumpal Keli, seperti Ganggang Kanyut motifnya. Pamornya Ndeling, Tuban era Mojopahit, besinya pulen padat tapi ya nampak jelas ini seloroknya. Pamornya juga termasuk Ndeling, tuah kewibawaan lagi Tumpal Keli. Kemudian di sini ada Megantoro Luk 7 Tangguh Singosari. Wah, ini Tangguh Singosari Kabudan. Kurusinya kelihatannya ini pusaka temuan, bukan rawatan. Jadi nampak untuk cacingnya, nampak kurusinya yang alami seperti ini. Biasanya ini temuan darat yang kurusinya agak parah seperti ini. Jadi dari buku-buku katalog ini kita bisa memahami ya saudara ya, bisa belajar, kemudian kita bisa ada referensi. Dan ini sudah dikuratori 7 kurator besar. Sekarang kita masuk ke keris Luk 9. Keris Luk 9 di sini ada dapur Balebang, pamor Pulo Tirto. Di sini tangguhnya Pajang Mataram.
Jadi keris ini buatan Empu Pajang era Mataram. Bisa jadi Mataram awal, Senopaten. Kalau kita lihat pamornya kan ceprit. Ceprit atau Pulau Tirto. Besinya cukup istimewa, besi Mojopahit. Nah Mas, kenapa kok dibilang Pajang Mataram, kok tidak Mataram Senopaten atau Mojopahit? Jadi yang kita lihat di sini pasikutannya ya. Anda lihat di sini penampang gonjonya lebar, sogokannya dalam, dan karakter besinya ini pamornya ndeling, padet, licin. Kok seperti keris baru, tidak ada kurusi. Tidak semua keris yang kurusi pasti sepuh, dan tidak semua keris yang tidak kurusi itu pasti baru. Yang kita lihat di sini adalah karakter material besinya, kemudian pasikutan bentuknya, jenis besinya, jenis meteor pamornya. Ini sudah dipastikan Mojopahit tus. Di sini Pajang Mataram original. Ini kok pamornya nerjang landep, sudah sering saya bahas di YouTube. Keris era Kasepuhan, utamanya Mojopahit ke atas, Singosari, tidak menjadi suatu masalah ada pamor yang ada di selorok bajanya, karena kadang selorok bajanya aus atau penempaannya ini sudah menyatu dengan selorok aten bajanya pamor ini karena usia. Kemudian lanjut lagi, ini ada Panimbal, pamor Ngulit Semongko, Tangguh Caruban Nagari, Kulonan, daerah Cirebon, Pasundan. Kemudian di sini ada Tangguh Banjarsari, ini juga Kulonan. Tangguh Kulonan yang dimaksud area Jawa Barat, Pasundan, Galuh, Segaluh itu. Kan kalau kita lihat ini nampak seperti Segaluh, nonong gandiknya ini. Dan pamornya seperti ini, gajih full. Pamornya gajih full ndeling. Nampak seperti ada mengkilat keperakan, ada yang ngedop warnanya, kontrasnya ada warna pamornya. Banjarsari ini Tangguh Sepuh ini. Banjarsari bisa-bisa lebih tua dari Mojopahit eranya. Sempono yang berarti mimpi, untuk menggapai mimpi, sedangkan Persaringan Kebak adalah harapan tua, doa, kemakmuran. Kemudian di sini, wah ini istimewa ini ya. Ini dapur Singo Barong Luk 9, pamornya Nogorangsang. Tangguhnya Mataram Sultan Agung, ada kinatanya, kinata emas. Pamornya Nogorangsang, termasuk pamor miring. Meskipun di sini aus ya, pamornya ada yang nampak aus di sini. Pinggir-pinggir ini aus. Wajar, ini kurusi karena pusaka sepuh. Ada aus pamornya. Aus itu maksudnya pamornya sudah hilang, ini tinggal besinya. Ini tinggal besinya. Nah, di sini ini pamornya juga aus, jadi tinggal besinya. Jadi yang hitam-hitam ini besinya. Karena pada usia, padahal ini Mataram Sultan Agung, abad-abad 16-17. Tapi ini termasuk masterpiece menurut saya, karena ditangguh keris dapur Singo yang biasanya dicari para pemimpin, dan pamornya pun Nogorangsang. Ini juga pamor untuk kewibawaan. Dari dapur ini untuk penunjang kewibawaan pemimpin, kepemimpinan. Di pamor ini juga penunjang untuk pemimpin, kepemimpinan, pamor Nogorangsang. Pusaka seperti ini maharnya udah puluhan bahkan ratusan juta, karena sangat langka pusaka yang memang kelasnya seperti ini. Kemudian ini ada pusaka saya sendiri, Tangguh Mataram Hindu, dapur Balebang, pamor Persaringan Kebak. Kebetulan pusakanya masih dipinjam saudara saya. Mataram Hindu, bayangkan abad. Ya ini ada kurusi di ujung, tapi masih tergolong utuh 80%. Kerisnya ini besar, gagah, tapi pusakanya masih dipinjam, jadi belum bisa saya review langsung. Balebang Persaringan Kebak, Mataram Hindu, abad 8. Ini dulunya solusinya temuan sungai. Jadi di sor-soran ini masih utuh, dan gonjonya gonjo wulung, hitam, termasuk metuknya hitam, wulung. Ini salah satu juga pusaka andalan saya dengan ladrang Warangka Ladrang Jawa Timur Kendit 3. Kemudian di sini ada keris Sempono, pamor Gajah Gelar, Wayu Tumurun atau Selewa. Nah, ini yang dimaksud Selewa ini pamor set A dengan set B-nya tidak sama.
Ini set A sama set B nggak sama. Yang set A ini pamor gajah gelar atau adek. Biasanya 5 atau 3 adeknya, ini ada adek 3 dan ada jaraknya. Ini pamor adek. Sedangkan yang set B ini pamor wayu tumurun, bulat-bulat. Ini termasuk juga keris yang sangat langka. Dari segi pembuatannya sangat sulit. Tidak semua empu mampu membuat pamor selewa. Karena ini beda teknik. Yang satu ini pamor melumah teknik pembuatannya, yang satu ini pamor adek dari teknik pembuatannya. Ini termasuk masterpiece juga ini menurut saya. Tanggungnya Pasundan Sepuh, jadi kulonan Pasundan Sepuh. Sebelum era Mojopahit, lebih sepuh dari era Mojopahit pusaka ini. Kemudian kita masuk ke Luk 11, saudaraku. Di Luk 11 ini ada tangguh Galuh Pakuan, kulonan lagi, dapurnya Sabu Inten, pamor Enggak Semi Pulau Tirto atau Ceprit. Ini juga sangat sepuh ya, sangat sepuh sekali kerisnya, besinya wingit. Kemudian ini ada dapur yang istimewa, dapur naga sak kembaran, biasanya disebut naga manten ya. Tangguh Pakualaman, kulonan lagi, naga kembar ya. Luk 11. Dapur-dapur seperti ini dapur yang cukup langka untuk dijumpai, saudaraku. Dan terlihat nampak naganya kiri kanan serasi, kemudian mulut naganya ini keluar dari bila, jadi ini bisa dipastikan original. Ini bila selorok, ini kepala naganya keluar, kepala naganya menonjol ke depan, meskipun sedikit. Ini yang menandakan keoriginalitasannya ya. Ini yang saya maksud tadi. Ini perhatikan, ini kepala naganya, ini seloroknya, jadi naganya keluar sedikit. Yang sebelah sini juga begitu. Ini kepala naganya, mulut naganya, ini seloroknya, jadi kepalanya pasti keluar dari bilahnya ini. Dari bilah yang ini kepalanya keluar. Ini contoh pusaka dengan relief naga ataupun singo, pasti ini keluar. Nah, ini bila pinggir, kemudian kepala nagonya pasti keluar dari bila. Ini yang original, jadi bukan owahan. Dan kepala naganya pasti tebel biasanya, karena banyak keris-keris sepuh yang diowa dibentuk lagi menjadi nogo, singo, seperti itu ya, saudaraku ya. Kemudian kita lanjut, ada Luk 11 Sabu Inten, Mataram Senopaten, pamor full pedaringan kebak. Ayodiat pamornya, jadi ada terlihat seperti keperakan, seperti keabu-abuan, ini kelihatan ini perakannya, yang disebut pamor ayodiat, yang menambah tua keberuntungan. Kemudian di sini ada keris Kinata Sinarasa 5 Wedana, dapur santan Luk 11. Wah, pamornya juga istimewa, pamor miring Kenongo Ginubah, Mataram Sultan Agung. Meskipun ini ada aus pamornya, wajar, kurusi ya. Ini emasnya aja bisa 5 gram lebih. Kalau ini memang original emas seperti ini contoh original emas. Makanya kalau beli keris Kinata harga di bawah, lihat Kinatanya, emas segini ini kalau dilebur bisa 5 gram lebih. Kita pakai logika. Kemudian di sini ada Mojopahit. Wah, ini pusaka wingit, ini juga saya suka pusaka ini. Nagaraja Luk 11, pamor pedaringan kebak, tangguhnya Mojopahit. Meskipun emasnya tinggal sedikit, tapi nampak wingit ini belum diwarangi ya, atau kondisinya ini warangan lama ini biasanya. Nah, ini Anda perhatikan pamornya, nerjang landep. Sudah biasa di keris Mojo pamor yang keluar di selorok, tidak menjadi masalah. Tetapi nogonya cukup istimewa, ini original. Pada saat di event saya langsung melihat langsung pusaka ini. Bonjonya wulung, Kinatanya juga original, bukan Kinata susulan baru. Wingit. Kemudian ini ada tangguh Mataram HB sepuh, dapurnya Cerita Gandu, pamor ngulit semongko. HB konjonya wulung, konjo hitam ya. HB Mataram HB, nom-noman tapi nom-noman sepuh. Kemudian ini ada pamor Tumpal Keli Mojopahit Cerita Gandu. Nah, Anda lihat
Ini juga wingit pusakanya ya. Cerita gandu, pamornya ini deling, ada ayodiatnya juga, ini keperakan. Kemudian ada Sabu Inten, Pedaringan Kebak Cirebon. Kalau orang nggak paham seperti Mataram mas. Yang membedakan apa? Pasikutannya, Anda lihat looknya kembo, looknya tidak rapat, looknya kembo itu maksudnya agak renggang, tidak jelas looknya. Ini keris-keris pulonan, full pamor, kayak tidak ada seloroknya, tapi ini aus seloroknya. Kanggo Cirebon sepuh sebelum Merah Mojo. Kemudian di sini ada Mojopahit lagi, Sabu Inten, Kinata Satu Wedono. Jadi kinatanya di bawahnya gonjonya wulung hitam. Pusaka Mojopahit, besinya jenang, padet. Kemudian di sini ini juga fenomenal, Tangguh Mataram Hindu, dapurnya sangat-sangat langka, nogo kodok, Luk 11. Pengawak Wojo ini maksudnya keleng pamornya. Wingit juga ini pusaka ini, tapi sepertinya temuan darat. Jadi korusinya agak parah, tapi original ganannya. Nogonya ini original, nogonya masih primitif. Kepala nogo seperti ular. Kemudian di bawah kepala nogo ini ada kodoknya, relief kodok. Tidak tahu apa maksud sang empu. Ini termasuk kolowijan kalau kita lihat dapurnya. Jadi dapur yang tidak umum. Kerisnya ini juga panjang, besar. Makanya warangkanya warangka Bali, digunakan warangka pakem Bali. Wingit pusaka ini. Meskipun kondisinya tidak utuh, tetapi Anda bisa bayangkan Tangguh Mataram Hindu abad 7, 8, 9 antara itu. Berapa ratus tahun sudah pusaka ini bisa masih ada ditemukan. Oke, Luk 13 kita akan bahas di konten kita berikutnya ya saudaraku ya. Mungkin itu biar tidak terlalu banyak, kita bisa pahami, kita bisa mempelajari dari buku katalog ini. Semoga ini menambah wawasan, manfaat, dan untuk teman-teman yang belum bisa memiliki buku bisa menambah referensi dan memahami isi dari buku ini. Terima kasih sudah menyimak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Rahayu, salam budaya.